Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi isna 'asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat juga kudrat Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri dengan kemurahan Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini tanggal 14 Rajab 1442 Hijrah, Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu syariatnya, untuk bisa melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita semua, manusia sempurna yang Allah utus untuk rahmatan lil alamin, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan karena beliau, kita tak akan tahu bagaimana Islam tersebar. Kalau bukan karena beliau, kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara kita beriman kepada Tuhan yang benar. Kalau bukan karena beliau diperintahkan oleh Allah, kita tidak akan pernah tahu cara bagaimana bertetangga dengan baik dan lain sebagainya. Oleh karenanya, mari kita senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lupa hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khususan saya berwasiat untuk diri khati pribadi, umumnya untuk kaum muslimin yang saat ini melaksanakan salat Jum'ah, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tengah seluruh ujian yang senantiasa merebak, bahkan bersinggungan terus-menerus dalam kehidupan kita, kita berhusnudon sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu semua bukanlah cobaan, tapi itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara masalah syariat, ketika ujian datang, ketika penyakit datang, sesungguhnya hakikatnya adalah kita jauh daripada yang punya cobaan tersebut. Pada hakikatnya kita menjauh daripada siapa yang menciptakannya. Andai kata manusia semua sadar, andai kata semua manusia ingat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan terlewati. Oleh karenanya 14 Rajab 1442 Hijriah, mari kita sama-sama di Jumat ini meningkatkan dengan khusyuk penuh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di mukaddimah saya sampaikan,
Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran. Bahwa sungguh menurut hitungan Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan itu ada 12. Sebagaimana Allah menciptakan, ketika menciptakan langit dan bumi, di sana minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Imam Tabrani disebutkan bahwa makna haram itu adalah ada 2. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW untuk tidak melakukan kekejian sekalipun. Tafsir yang kedua, Allah memerintahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW untuk tidak mengadakan peperangan. Berbicara masalah syariat, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau dimaknai kekejian, makna pertama menurut tafsir Imam At-Tabrani, kekejian di sini bermakna kita tidak saling singgung antara satu dengan yang lainnya, penuh dengan kerukunan, penuh dengan kasih sayang satu dengan yang lainnya. Kalau berbicara masalah kedua makna, kata Imam At-Tabrani dalam tafsirnya, dilarang untuk melakukan peperangan, artinya kita senantiasa melawan hawa nafsu dalam diri kita, memerangi hawa nafsu dalam diri kita untuk senantiasa menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berbicara masalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulannya, tempatnya, kondisinya agak berjauhan dengan bulan yang lainnya. Kalau yang lainnya agak berdempetan, bahkan berdempetan. Pertama ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian nanti ada Rajab, diselingi menuju Ramadan ada bulan Sya'ban. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang disebut dengan bulan Rajab ini adalah bulannya Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun bulan Nabi kita Muhammad adalah bulan Sya'ban, dan adapun bulan umatnya Muhammad adalah bulan daripada Ramadan, yang mudah-mudahan Allah perkenankan usia kita sampai bulan Ramadan. Karena tidak sedikit orang yang sekarang yakin kepada Allah, ya Allah tolong, walaupun hanya sekedar berdoa misalnya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana, berharap kepada Allah disampaikan kepada bulan Ramadan, tapi ternyata esok lusanya wafat. Mudah-mudahan kalaupun esok lusa wafat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berbicara masalah keutamaan, keutamaannya sangat luar biasa bagi orang-orang yang senantiasa mengkhusyukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada semuanya. Berbicara masalah zaman sekarang, kadang-kadang manusia ini ketika diuji, ditimpa oleh Allah, bukan makin dekat dengan Allah, bahkan makin merenggang. Hanya persentase sedikit saja yang dekat kepada Allah. Padahal Allah sudah terang benderang, Nabiullah Muhammad sudah terang benderang menjelaskan, para ulama, alim ulama, bahkan para kiai yang dekat dengan kita senantiasa mengejawantahkan seluruh tafsir Al-Quran, seluruh konsep hadis untuk senantiasa melaksanakan konsep Al-Quran dan hadis bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi manusia masih banyak saja tidak mendekat kepada Allah. Bukankah penyakit itu, bukankah ujian itu datang karena seluruhnya dimulai dari keteledoran kita semua, hadirin. Andaikan kita dekat dengan Allah, tenang, Allah jauhkan, apalagi dengan doa di tengah malam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saya baca dalam kitab Al-Gunyah, salah satu sahabat mulia yang 4, bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ini orang pertama kali dari kalangan anak kecil yang masuk Islam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Punya gelar 2, Pak. 1, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Yang kedua, karramahullahu wajhah, Allah muliakan beliau dengan wajahnya yang masya Allah luar biasa. Dalam kitab Al-Gunyah disebutkan bahwa Imam Ali atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu senantiasa melakukan di setiap malamnya kurang lebih dalam setahun itu 4 kali melakukan amalan. Pertama,
Amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah di malam pertama bulan Rajab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib senantiasa tak pernah keluar daripada masjid, Pak. Beliau senantiasa sholat, memperbanyak sholat sunnah, baik tahajud, qiyamul lail, sholat hajat dan lain sebagainya, bermohon kepada Allah untuk diampunkan dosa-dosanya, khususan untuk dirinya. Yang kedua untuk keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga beliau mendoakan kita semua, hadirin, Masya Allah. Yang kedua, beliau melakukan sholat amalan di malam Idul Fitri, malam terakhir. Beliau tidak pernah keluar masjid. Beliau senantiasa berkhusyuk kepada Allah, menunduk kepada Allah, menangis kepada Allah. Kalau kita kan berbeda, malam Idul Fitri bahkan rame-rame datang ke jalan. Beliau menangis di hadapan Allah di mihrab untuk diampunkan dosa-dosanya, guna diterima amal puasanya. Yang ketiga, tidak pernah keluar masjid ketika malam Idul Adha. Ini malam Idul Kurban, kita akan rame biasanya, Pak. Dan yang terakhir, di malam Nisfu Sya'ban, Sayyidina Ali bin Abi Thalib senantiasa menangis, bahkan berpesan kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, wahai kekasihku, wahai istriku, jangan pernah ganggu aku, ingin bermunajat kepada Allah, tolong, ketika aku selesai aku akan keluar. Masya Allah. Jadi amalan pertama, kalau kita, khususnya untuk kita, perbanyak di bulan Rajab ini adalah sholat malam, Pak. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini senada dengan firman Allah di Quran surah ke-17? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, bangun tengah malam, fatahajjad, dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ketika kita bangun, ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah angkat seluruh kesulitan kita semua. Ada satu cerita, Pak, dulu saya baca dalam satu risalah, satu kitab. Ada satu kampung yang di dalamnya semuanya itu berontak, semuanya itu brengsek, semuanya itu penuh dengan kekejian. Tapi ada satu orang anak, ada satu orang, mohon maaf, ada satu orang atau orang tua begitu. Ada satu orang yang sudah lusuh, tua renta, tidak pernah keluar masjid, menangis kepada Allah di antara seluruh kampung yang penuh kekejian. Datang Jibril, ya Allah, tolong izinkan saya untuk menghancurkan kampung ini, kata Jibril. Tenang dulu wahai Jibril. Kenapa ya Allah? Lihat di pojok sana ada gubuk penuh dengan derita. Lihat di sana ada sosok laki-laki sudah tua renta, dia bermohon setiap malam kepada Allah untuk memberikan atau untuk mengampunkan dosa-dosa seluruh rakyatnya atau seluruh kampungnya. Jadi kalau misalnya di tempat ini masih dilindungi oleh Allah, masih diberikan kesehatan oleh Allah, Bapak harus bersyukur, kita harus bersyukur. Mungkin saja ada orang yang tengah malam tak pernah tinggal sholat tahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau orang yang senantiasa rajin tahajud, itu akan dimudahkan seluruh urusannya, Pak, digampangkan. Dan itu semua sudah saya laksanakan dan nyata. Inna wa'dallahi haqqun. Allah janji dengan firman-Nya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, amalan yang kedua adalah puasa. Puasa yang mana? Puasa sunnah, baik di hari Senin ataupun misalnya di hari Kamis begitu. Bahkan ada satu riwayat, kalau kita membaca kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, memang sebetulnya tidak ada hadis yang sahih kata beliau. Tapi kalau merujuk kepada hadis-hadis hasan ke bawahnya, karena riwayatnya banyak, ketika orang yang melaksanakan puasa satu hari di bulan Rajab, satu hari di bulan Rajab, kata Rasulullah, satu hari mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu, diampunkan dosa-dosanya. Allahu Akbar. Begitu rahmatnya Allah kepada kita. Kenapa kita menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi yang pertama adalah sholat, perbanyak sholat malam. Yang kedua puasa, niatkan kepada Allah Senin dan Kamis, atau tambah dengan Daudnya misalnya. Amalan yang ketiga, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, perbanyak istighfar. Saya selalu memberikan slogan begini kira-kira, Pak, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita itu gak usah banyak mikir, capek mikir mah. Perbanyak istighfar, karena dengan istighfar apa yang kita pikirkan belum tentu, tapi apa yang difikirkan boleh jadi. Artinya apa, hadirin? Ketika memperbanyak istighfar, apa yang tidak pernah kita duga itu akan Allah kabulkan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Allah akan berikan jawabannya dengan istighfar.
Bukankah Rasulullah SAW dalam Sunan Abu Daud disebutkan bahwa man lazimal istighfaro, siapa yang mendawamkan, melazimkan, mengistiqomahkan istighfar setiap hari, misalnya ja'alallahu min kulli dzikin makhraja, Allah akan memberikan setiap kesempitan, kesulitannya itu jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, adapun kegundahan, kekhawatiran, Allah akan berikan kelapangan. Dan yang terakhir, orang yang senantiasa beristighfar, kata Rasulullah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Ada orang malam Jumat kemarin datang ke saya. Ini mudah-mudahan satu cerita yang bisa menginspirasi buat semua. Datang ke saya mengeluh, Ustadz, saya nggak punya rezeki, susah, gaji pun sekian, sedikit saja. Saya bilang, ente harus bisa bedain mana rezeki, mana gaji. Kalau bapak kerja dari pagi sampai malam, itu gaji namanya. Keringatnya begitu, 2 juta, 3 juta. Tapi bermohon kepada Allah semoga diberikan rezeki yang halal, baik dari gaji ataupun dari min haitsu la yahtasib itu. Akhirnya apa yang terjadi? Masya Allah, dia buka bajunya tanpa sengaja, baju yang sudah lama tak dipakai, dibuka, dikira 2.000, ternyata lebih daripada 2.000, 50.000. Allahu Akbar. Allah ingin tunjukkan inna wa'dallahi haqqun. Allah janjinya tak pernah berdusta. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir amalan di bulan Rajab ini adalah perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita yakin dengan doa usilahul mu'minin? Bukankah doa ini adalah senjatanya orang-orang beriman? Kalau kita yakin kepada Allah, kita adalah orang-orang atau meyakini beriman kepada Allah, perbanyak berdoa, yakin kepada Allah. Saya sering sampaikan kepada seluruh jamaah saya, tolong jangan pernah tinggalkan sholat duha. Jangan pernah tinggalkan sholat tahajud. Jangan pernah tinggalkan sholat witir sebelum tidur. Ustaz, saya mampu setelah tidur witirnya. Hei, saya sampaikan, siapa yang bisa menjamin besok bapak bisa bangun lagi? Sedikit sahabat Rasulullah mulia Sayyidina Abu Hurairah, beliau meminta wasiat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulku, wahai kekasihku, berikan nasihat kepadaku, apa amalan yang harus aku amalkan sebelum aku wafat. Apa kata baginda Muhammad? Wahai Abu Hurairah, jangan pernah kau tinggalkan sholat witir sebelum tidur, karena belum tentu esok kamu akan bangun kembali. Dan itu yang saya amalkan sampai hari ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin, semua yang saya minta sama Allah, semua yang saya minta sama Allah, Allah kabulkan dengan penuh ketenangan, dengan penuh khidmat, dengan penuh apa yang saya minta, dengan keberkahan-keberkahan dalam kehidupan. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan amalan tersebut ini bagi para sahabat, tapi menjadi sebuah barometer untuk kita. Mari kita sama-sama, bukan hanya di bulan Rajab saja, untuk meningkatkan puasa sunnah, untuk meningkatkan sholat tahajud, untuk meningkatkan misalnya doa. Tapi yang terakhir ada pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa amalan di bulan Rajab adalah perbanyak sholawat. Quran surah ke-33 ayat 56, sebelah kiri paling atas menuju ke tengah, yang senantiasa kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Perbanyak sholawat. Setelah duha istighfar 100, sholawat 100, subhanallah bihamdihi subhanallah 100. Sampaikan, dengarkan, amalkan, rasakan ada kebaikan yang luar biasa. Wafat husnul khotimah, ketemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menutup di khatib atau di khutbah yang kedua di Quran, surah ke-13 ayat ke-28, sebelah kiri paling bawah di mushaf Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wahai orang-orang yang beriman, ketika engkau ingin mempunyai ketenangan, maka semuanya bermuaranya, sumbernya, syariatnya adalah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat semua penyakit yang ada dalam kehidupan kita. Semoga diberikan kesehatan dan dilapangkan semua rezekinya, juga dimudahkan seluruh urusannya. Oleh karenanya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa kita ini Allah ampunkan semuanya dan Allah angkat apa yang menjadi kebutuhan kita dan Allah mudahkan semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghayra muhzin wala fadihin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.